Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini kita akan coba membongkar dunia konsultasi nih. Iya, dunia yang kelihatannya rumit ya. Betul, seringkali kompleks, tapi perannya besar loh buat banyak organisasi. Nah, fokus utama kita hari ini adalah inti dari konsultasi yang efektif itu sendiri. Yaitu? Seni memahami dan merancang solusi, tapi bukan solusi biasa, harus yang benar-benar pas gitu, dengan kebutuhan unik setiap klien. Oke. Tailoring solutions ya istilahnya. Tepat. Sumber kita kali ini dari bab yang menarik banget di buku Inside the Minds, Leading Consultants. Oh, buku itu bagus tuh. Iya kan? Ini ditulis oleh Thomas J. Silveri. Waktu nulis ini dia presiden dan CEO Drake B. Morin atau DBM. DBM, oke. Mereka kan fokusnya di transisi karir ya. Iya. Firma global tuh. Nah, jadi misi kita kali ini apa? Kita mau gali inti sari pemikiran Silveri. Gimana sih cara dia mendengarkan, memahami klien, terus akhirnya bikin solusi yang nggak cuma di atas kertas. yang benar-benar bekerja dan kasih dampak nyata buat klien. Siap ya? Mari kita mulai telaah ini. Siap. Oke, pertama nih, apa sih yang bikin Silveri kayaknya cinta banget gitu sama dunia konsultasi sampai 20 tahun loh karirnya di sana? 20 tahun itu lama loh. Iya kan? Menurut dia, ini bukan sekedar teori atau model bisnis aja. Ada unsur personalnya. Kuncinya itu di mendengarkan secara aktif. Mendengarkan ya, bukan cuma mendengar. Beda kan? Dan juga kelihayan mengadaptasi pengetahuan. Mau dari kuliah kek, dari pengalaman kek, tapi harus bisa diterapkan ke konteks spesifik klien. Jadi nggak kaku gitu ya ilmunya. Betul. Katanya ada kepuasan tersendiri gitu, pas bisa benar-benar klik sama situasi klien. Iya, dan penekanan Silveri soal mendengarkan itu emang penting banget sih. Bukan basa-basi doang. Fondasinya ya. Fondasi banget. Buat paham apa yang nggak diomongin langsung, dia tegas banget bilang, nggak ada tuh solusi generik atau satu ukuran untuk semua. Nggak bisa. Nggak bisa pukul rata lah ya. Nggak bisa. Setiap pendekatan harus diracik khusus. Mesti lihat budaya organisasinya gimana. Budaya itu maksudnya cara kerja, nilai-nilai mereka gitu. Iya, cara kerja, nilai-nilai, asumsi dasar mereka gimana, terus kebutuhan spesifiknya apa, arah tujuan strategisnya kemana, sama kapabilitas internal mereka kayak gimana. Lengkap banget ya pertimbangannya. Harus. Personalisasi mendalam ini yang bedain konsultan biasa sama yang luar biasa. Jadi ini bukan jualan produk, tapi bener-bener bangun solusi bareng-bareng. Nah, ini ada poin kunci lagi nih. Mungkin agak di luar dugaan ya. Silveri itu lihat peran konsultan bukan sebagai orang yang bawa semua jawaban. Oh, bukan si paling tahu gitu? Bukan, lebih kayak fasilitator. Katanya tugasnya itu bantu klien nemuin solusi terbaik mereka sendiri, tapi ya dibantu pakai keahlian si konsultan. Jadi kliennya aktif juga ya? Aktif banget. Ini kan mengubah dinamika hubungan ya. Dan pentingnya, klien jadi lebih merasa memiliki solusinya. Ownership-nya ada ya? Betul. Implikasinya gede ke pengelolaan ekspektasi. Makanya, Silveri ini wanti-wanti banget. Jangan pernah janji berlebihan. Wah, itu krusial. Kredibilitas Anda dan klien Anda jadi taruhannya. Bahaya banget kalau sampai overpromise. Setuju. Oke, jadi kustomisasi dan fasilitasi itu penting, tapi ini jadi pertanyaan lagi nih. Gimana kita tahu kalau konsultasi itu berhasil? Ukurannya apa menurut Silveri sebagai CEO firma? Nah, ini menarik. Buat Silveri, sukses itu bukan cuma proyeknya kelar tepat waktu atau sesuai budget. Bukan itu aja. Terus apa dong? Sukses yang sebenarnya itu pas klien benar-benar jalanin rekomendasi yang dikasih. Dan implementasinya itu secara nyata bisa diukur mendorong tujuan strategis mereka. Jadi ada hasil konkretnya gitu ya? Harus. Indikator paling kuatnya apa? Bisnis berulang atau repeat business. Oh, kalau kliennya balik lagi ya? Nah, itu dia. Kalau klien balik lagi buat proyek lain, itu validasi paling kuat. Artinya, Anda udah kasih nilai tambah yang signifikan, udah bangun hubungan yang kuat, dasarnya kepercayaan. Masuk akal banget. Aspek lain kayak profit firma, pengembangan tim internal, itu penting juga. Tapi Silveri lihatnya itu sebagai konsekuensi logis aja dari fokus utama melayani klien dengan baik. Jadi fokusnya tetap ke klien ya, bukan ke internal dulu. Betul. Menarik nih. Terus gimana DBM waktu dipimpin Silveri mempraktekkan ini? Kayaknya disiplin banget ya mereka. Kelihatannya gitu. Ada dua hal yang menonjol sih dari ceritanya. Pertama, fokusnya tajam banget ke keahlian inti. Core kompetensi ya? Iya. Mereka sadar betul apa yang mereka jago. Buat DBM kan transisi karir dan isu SDM ya.
dan nggak tergoda jadi serba bisa. Nggak kemaruk gitu ya? Haha, iya. Silvery bahkan bilang kalau ada permintaan di luar area itu, ya mereka berani nolak atau ngerekomendasiin pihak lain yang lebih ahli. Wah, itu butuh keberanian juga tuh. Butuh. Kedua, mereka pentingin banget riset pendahuluan. Pekerjaan rumah lah istilahnya. PR sebelum ketemu klien? Iya, mereka usaha banget pahami klien, industrinya, tantangannya, sedalam mungkin. Sebelum pertemuan pertama loh. Jadi pas ketemu udah nggak blank ya? Udah ada gambaran lah. Pendekatan ini nyambung banget ke pembangunan integritas dan kepercayaan. Apalagi area kerja DBM kan sering nyentuh isu sensitif ya. Kayak restrukturisasi, PHK gitu. Betul. Perubahan budaya organisasi juga. Jadi posisi sebagai mitra terpercaya atau trusted partner itu jadi harga mati. Bukan cuma jualan solusi teknis berarti ya? Jauh lebih dari itu. Ini juga soal punya kepekaan, empati, sama dampak perubahan ke orang-orang di dalam organisasi klien. Aspek manusianya sama pentingnya sama aspek bisnis. Paham nuansa ini kuncinya buat bangun trust yang dalam. Bener juga. Silvery juga ada bagi-bagi nasihat bisnis yang praktis banget nih. Salah satu yang agak unik. Dia saranin buat banyakin orang di tim yang langsung hadap-hadapan sama klien. Oh ya, istilahnya apa tuh? More people on the line in front of the customer. Pesannya jelas, energi organisasi itu harus keluar, fokus bikin nilai buat klien. Jangan malah kejebak urusan internal melulu. Ah, itu bagus tuh. Jangan sampai sibuk di dalam, tapi lupa sama yang di luar ya. Nah, itu sisi positifnya. Sebaliknya, dia juga kasih warning keras soal jebakan fokus internal yang berlebihan. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau terlalu banyak birokrasi, rapat internal terus yang makan waktu, klien, atau mentalitas kita kan udah gede, jadi merasa punya hak istimewa gitu. Entitlement culture ya? Iya, itu semua bisa bikin lumpuh firma konsultan. Jadi nggak efektif, nggak lincah lagi. Kata Silvery, setiap kegiatan internal itu harus bisa dipertanggungjawabkan kontribusinya buat pelayanan klien. Kalau nggak ada kontribusinya, Iya, pertanyakan lagi urgensinya. Ngapain dilakuin? masuk akal. Harus efisien berarti ya? Ngomongin soal fokus nih, DBP punya kerangka kerja menarik buat pandu keputusan. Namanya 6 imperatif atau 6 imperatives. Semacam filter gitu ya? Persis. Kalau ada inisiatif nggak sejalan sama 6 ini, ya nggak bakal dilanjutin. Imperatifnya itu 1. Visi bersama global. 2. Pikir dan tindak global. Oke. 3. Selalu lihat dari sudut pandang pelanggan. 4. Maksimalkan potensi talenta karyawan. 5. Manfaatkan teknologi. 6. Jaga rasa urgensi dan tujuan yang jelas. Banyak ya. Tapi kayaknya yang nomor 3 itu penting banget ya. Sudut pandang pelanggan. Kelihatannya gitu. Itu kayak jangkarnya. Prinsip fokus ke pelanggan ini juga kelihatan banget di cara DBM adaptasi, terutama pas kondisi ekonomi berubah-ubah. Gimana cara mereka adaptasi? Mereka pinter nyebangin layanan inti mereka, kan transisi karir ya, yang biasanya laku keras pas ekonomi sulit. Karena banyak PHK kan? Betul. Nah, itu diseimbangin sama layanan lain kayak executive coaching atau konsultasi soal retensi karyawan. Ini kan lebih dibutuhin pas ekonomi lagi bagus. Oh, jadi mereka punya portofolio layanan yang bisa jalan di berbagai kondisi ekonomi ya? Iya, tapi yang menarik, mereka nggak asal nambah layanan loh. Mereka kembangin layanan baru ini pakai kompetensi inti yang udah ada di bidang SDM. Jadi tetap nyambung. Nggak lompat terlalu jauh gitu ya? Bener, mereka berhasil tetap lincah, mentalnya kayak perusahaan kecil, padahal skalanya udah global. Kemampuan buat terus berubah dan adaptasi ini, kata Silvery, kunci buat tahan lama. Vital banget itu buat jangka panjang. Jadi kalau kita kumpulin semua ini ya, profil konsultan ideal menurut Silvery itu gimana sih? Ternyata bukan cuma soal pinter doang. Bukan cuma IQ tinggi ya? Bukan, perlu kombinasi. Pertama, pengalaman yang beragam. Jangan cuma di satu industri atau fungsi aja. Biar wawasannya luas ya? Iya. Kedua, keterampilan interpersonal yang oke banget. Kemampuan bangun hubungan baik. Ketiga, komunikasi efektif, lisan dan tulisan. Keempat, kemampuan mendengarkan aktif dan merespons dengan pas. Nah, mendengarkan lagi disebut. Penting banget kan? Dan yang mungkin paling penting nih kata Silvery, keinginan kuat buat eksekusi solusi itu bareng klien, bukan cuma kasih laporan terus cabut. Penekanan di kata bareng ya, itu kuat banget tuh di pemikiran Silvery. Iya kan? Konsultan terbaik buat dia bukan yang presentasinya paling keren atau solusinya paling canggih dari buku, tapi orang-orang yang mau turun gunung. Maksudnya?
Ya mau masuk ke realitas organisasi klien, usaha pahami budaya kerjanya, nuansa politik internalnya gimana. Terus kerja bareng selama implementasi, nggak lari dari tantangan. Jadi benar-benar terlibat ya? Banget. Bahkan, mereka ngerasa ikut punya kepentingan dan tetap terlibat mantau hasil setelah proyek formalnya selesai. Ada rasa kepemilikan bersama gitu atas suksesnya klien. Udah bukan hubungan vendor-klien biasa ini. Lebih dalam ya hubungannya? Jauh. Ditambah lagi, ada ekspektasi kuat kalau tiap konsultan itu punya tanggung jawab pribadi buat terus belajar, kembangin diri, biar tetap relevan. Tuntutannya tinggi juga ya jadi konsultan ideal versi Silveri. Tinggi banget. Nah, dengan tuntutan peran yang kayak gitu, pinter, pengalaman luas, jago ngomong, peka, komit ke eksekusi. Gimana soal kehidupan pribadinya? Apa nggak habis waktunya buat kerja aja? Pertanyaan bagus. Ternyata Silveri juga peduli banget sama isu keseimbangan hidup kerja atau work-life balance. Oh ya, dia ngomongin itu juga? Iya, dia bahkan cerita pengalaman pribadinya. Dia rutin ambil cuti seminggu penuh tiap 3 bulan. Wah, sering juga ya buat liburan. Bukan buat liburan mewah gitu, justru buat cari waktu tenang, mikir strategis, baca-baca. Biar jernih lagi katanya. Menarik, self-reflection gitu ya. Semacam itu. Selain itu, dia disiplin banget jaga waktu buat keluarga. Misalnya, dia pastiin nggak pernah kelewat nonton pertandingan bisbol anaknya. Oh wow, Walaupun konsekuensinya mungkin harus kerja pagi buta atau malam banget di hari lain. jadi ada prioritas yang jelas ya. Betul, pesan intinya, tiap orang itu harus nemuin formula seimbangnya sendiri. Caranya bisa beda-beda, tapi hasilnya, keseimbangan itu penting banget buat jaga performa jangka panjang. Nggak bisa sprint terus kan? Bener banget, harus ada maratonnya juga. Harus. Oke, jadi setelah kita gali perspektif Thomas Silveri ini, rasanya makin jelas ya, esensi konsultasi yang benar-benar ngasih dampak itu, sandarannya kuat banget di hubungan antar manusia. Human connection ya? Iya, mulai dari mau mendengarkan secara dalam, terus bisa rancang solusi yang empatis sesuai konteks klien banget. Nggak asal templok ya? Nggak bisa. Terus diperkuat lagi dengan usaha bangun kepercayaan yang kokoh, dan puncaknya ya fokus terus buat capai hasil nyata buat klien. Jadi melampaui bisnis doang ya. Iya, ini soal paham dan kerja bareng manusia. Dan yang menarik, prinsip-prinsip ini kan, mendengarkan buat paham, terus sesuaikan pendekatan, ini sebenarnya relevan banget loh. Nggak cuma buat konsultan profesional aja. Maksudnya bisa dipakai di kerjaan lain juga. Bisa banget. Coba deh Anda refleksikan, di peran Anda sekarang, gimana Anda bisa terapin prinsip ini? Buat lebih paham klien internal Anda, atasan mungkin, rekan tim, departemen lain, Atau klien eksternal juga ya. atau klien eksternal. Gimana penyesuaian pendekatan Anda bisa bikin hasil kolaborasi jadi lebih baik? Pasti ada ruang buat perbaikan kan? Selalu ada sih kayaknya. Refleksi yang bagus tuh. Iya kan? Sebagai penutup nih, kita bawa pulang satu pemikiran lagi. Ini terinspirasi dari penekanan kuat Silveri soal kredibilitas. Dia kan ulang-ulang ngingetin, jangan pernah janji berlebihan, never overpromise. Itu penting banget. Ini jadi mancing pertanyaan buat refleksi Anda nih para pendengar. Dalam interaksi profesional Anda, di mana sih Anda narik garis batasnya? Antara pasang target yang ambisius buat motivasi, sama kasih janji yang mungkin, ya, susah ditepati. Area abu-abu ya, itu seringnya. Iya. Gimana Anda secara sadar menavigasi area ini? Supaya bisa bangun kepercayaan yang awet, jangka panjang. Pertanyaan yang dalam tuh. Iya kan? Buat dipikirin sama-sama. Oke deh. Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak telaah mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa.